Udah seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma ya Allah bil barakah wal karamah sultan syatul qadri jalani. Allahumma ya Allah wa fi syafa'ati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bitillah wa radullah indaka ala kulli syai'in qadir. Wabil khusus kepada semua para saudara-saudaraku, para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sayang, saya cintai, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para keluarganya pun sehat, khair batinnya, yang sakit pun sembuh, atas semuanya yang susah rezekinya pun Allah lancarkan, dan anak-anaknya yang masih dalam pendidikan semoga menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang terkhususnya menjadi anak yang menjadikan kebanggaan bagi orang tuanya, melahirkan anak yang soleh wasolehah, menjadi anak yang ahli Qur'an, al-sunnah wal jamaah, dan semoga Allah selalu melindungi saudara keluarganya dan orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi untuk semua para saudaraku, pada malam ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan pada tanggal 23 bulan 11 tahun 2020. Pada bulan yang lalu, minggu yang lalu, setengah bulan atau sebulan yang lalu, saya dengan santri yaitu Pak Lutfi, ada Gus Akil ataupun Gus Ahmad Al-Badawi, dan ada Mas Andri, itu jamaah saya yang ada di daerah Kampung Tua Menggala, dan ada si Ari. Jadi satu mobil itu ada orang 4 kalau tidak salah. Saya editor, terus Pak Andri, Pak Lupi, Gus Ahmad, orang 5. Jadi pada tanggal itu saya melangkah ke daerah Karang ataupun Bandar Lampung, itu dengan tujuan mengantarkan santri saya, karena santri saya mau pulang ke Kalimantan. Terus di sana kan otomatis namanya orang mau lewat udara, lewat pesawat, harus rapid test dulu. Jadi kita cek dulu rapid test si Palupinya. Setelah rapid test itu belum ketemu hasil, hasilnya ditunggu selama 1 jam. Rapid test dulu, diambil darahnya, kita tinggal lanjut ke loket mencari mobil, dimana hari itu juga Gus Ahmad Al-Badawi harus pulang ke Kuningan kembali karena posisinya dia ada suatu hajat ngurusin, dimana dia punya hajat besar di bulan yang akan datang, kalau tidak salah Februari, tanggal berapa saya lupa. Dia punya niat mau juhad, mau menikah dengan calon wanita yang insya Allah akan jadi seorang ibu juga, seorang yang menjadikan harapan bagi suaminya, terkhusus yaitu seorang wanita yang salehah, yang selalu dirindu-rindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kembali kepada sang pemimpin. Kalau pemimpinnya yang baik, pemimpinnya arif, adil, bijaksana, insya Allah akan melahirkan seorang istri yang salehah. Jadi di hari itu 2 orang pulang, si Palupi pulang, Gus Ahmad Al-Badawi juga pulang. Jadi satu hari itu saya ngantarkan 2 santri. Santri yang pertama dari Kalimantan, satunya dari Kuningan. Nah,
Setelah nyampe ke loket, bayar tiket, nggak taunya mobil itu nggak bisa langsung berangkat. Berangkat itu minimal jam 4 ataupun setengah 5. Nah kalau kita nunggu di situ kelamaan, akhirnya kita masuk mobil lagi. Ya udah, kita cari tempat makan-makan dulu dan sebagainya. Setelah makan-makan, langsung kita lanjut balik lagi ke rapid test tadi, ngambil hasilnya. Alhamdulillah negatif. Setelah itu balik lagi ke lokasi, yaitu ngantarkan si Akil. Udah sore itu sempat hujan besar. Terus nyampelah ke loket yang awal, nggak taunya mobilnya sudah nunggu di lokasi yang lain. Akhirnya kita balik setir lagi, cari mobilnya. Alhamdulillah di situ ketemu mobilnya. Dari situlah detik-detik saya berpisah, walaupun hanya sementara, tapi namanya cinta seorang guru kepada muridnya, walaupun tidak jauh bisa kita jangka untuk melangkah ke sana, tidak dijangkau lah. Kalau masalah keadaan kan kita tidak tahu. Terkadang yang harapan kita cara menjangkau cepat, karena namanya orang melangkah membutuhkan suatu tahap proses dan sebagainya. Kalau mungkin dengan perjalanannya 2 jam 3 jam mungkin bolak-balik saya. Mungkin seminggu sekali datang menempah santri-santri yang di sana. Jadi Gus Akil pulang ke Kuningan, si Palupe itu balik ke Kalimantan. Alhamdulillah Palupe ini sudah 2 tahun setengah perjalanan. Dia juga punya urusan, jadi harus pulang dan sudah kangen juga dengan orang tuanya. Ya sudah, kamu pulang? Iya mau pulang. Kalau memang udah mantap mau pulang, ya udah. Nanti yang ngurusin tiket dan sebagainya biar nanti saya urusin. Kamu tinggal siapkan diri, siapkan badan. Nanti insya Allah kalaupun Allah kasih kehendak, kamu nggak usah berpikir yang aneh-aneh kemana-mana. Pokoknya insya Allah kalaupun Allah berkehendak, saya pasti akan silaturahmi juga di kediamannya Pak Lupi, entah kapan begitu. Tapi tetap kita punya rencana mau melangkah. Nah terus setelah Akil udah balik masuk ke bis, saya lanjutkan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib pada detik itu lanjut pulang ke Lampung Tulang Bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gus Hasan Mas ya. Gus Hasan dia udah tahu. Bukan nama padepokannya loh. Padepokannya Nur Syafaat. Oh, Nur Syafaat. Bukan. Sigolor itu kan hanya nama spiritual. Oh, Nur Syafaat ya. Nah, jadi Blognya, YouTube-nya. bahasa pondok ada ilmunya. Ya, ini orang duluan. Kalau saya ini makanya jadi tukang parkir. Alhamdulillah. Tanggul. Dulu ya, tunggu. Jelas ada Wahab. Oh, channel ya. Ini sini cuma parkir. Terus Jawanya juga udah. Keluarga kayak sama keluarga. Keluarga di sini. Bapak ibu di sini. Cuman kan tengah Solo belum sempat ke Jawa. Monggo, Mas. Ngopi dulu. Anak bisa nih. Ini masih bilang sih. Aduh, lepas. Biasa. Saya pulang dari tempat yang singgup, ada yang ikut masuk, tak cabut-cabut nggak bisa ya masuk. Biasanya ada teman itu yang bisa ngurut tarik. Wow. Ada, tapi dia lagi main badan nggak kuat. Ya. Saya kalau komen biasanya namanya tukang parkir bersyukur dia pakai ini sama. Bisa tahu apa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin bersilaturahmi kepada guru saya. Tidak direncanakan, jadi ngedadak. Bukan tidak direncanakan, tapi itu udah ada rencana dari awal. Cuman waktunya yang tidak direncanakan itu. Ketika itu 3 hari sebelum keberangkatan saya sudah mendengar kabar atau melihat kabar bahwa beliau lagi ada di Jakarta, Jakarta Selatan. Nah, tapi saya sudah telepon, hubungi, cuma lagi sibuk, jadi gak diangkat, terus dan terus beliau menghubungi saya lagi kembali, jadi saya yang nggak mengangkat gitu. Saya keadaan lagi sibuk, jadi komunikasi yang kurang pas waktunya, komunikasi yang kurang pas pada waktu itu. Nah, terus terakhir saya mendengar kabar bahwa beliau mau pulang, mau ke Lampung, tapi itu nunggu kabar itu beberapa jam, itu mau berangkat ke Lampung. Nah, di situ saya udah mau pulang gitu, akhirnya saya telepon jam pagi-pagi, itu nggak diangkat, beliau lagi sibuk. Terus agak siangnya itu saya lagi keadaan di luar, nah, dikabarin ya udah kalau mau berangkat itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi saya langsung menuju ke Jakarta Selatan. Saya bertemu, yaitu karena dasar awal itu karena saya sudah sangat rindu dengan suasana, dengan nasihatnya dan lain-lainnya. Saya maksa sana gitu kan. Itu nggak ada persiapan sama sekali. Pamitan langsung pamit ke orang di rumah, anak-anak lagi pada gak ada. Saya hubungin lewat grup pada Padepokan. Pamit sekedar itu aja, langsung berangkat. Di sana alhamdulillah saya selamat dan bertemu. Akhirnya bisa melihat senyuman lagi beliau. Setelah itu saya ke Lampung. Di Lampung suasananya baru, dengan suasana yang tidak seperti dulu. Itu. Jadi saya di sana melakukan tidak ada niatan untuk ngajar, tidak ada niatan untuk menunjukkan, tidak ada untuk niatan apapun itu. Niat saya satu, cuma ingin bertemu dan rindu dengan masa itu dan rindu dengan nasihat-nasihatnya beliau. Saya di sana selama 2 minggu banyak membicarakan tentang pengalaman-pengalaman kepada santri yang ada di sana. Bukan berarti saya menggurui dan bukan berarti saya sok pintar. Tetapi pertama niat saya belajar lagi di sana, yaitu cara belajar saya ngasah sama anak-anak itu membicarakan apa yang telah saya temukan gitu. Dan itu adalah bentuk belajar saya dan hormat saya itu atas perintah dari guru saya. Selama 2 minggu ya, kurang lebihnya 2 minggu saya di sana. Jadi luar biasa. Yang tadinya suasananya nggak seperti dulu, sekarang itu rubah total. Ya seperti halnya rubah total, tapi sebenarnya isinya tetap sama, namun keadaan yang rubah total. Itu. Nah, saya ingin membicarakan itu ya kepada anak-anak itu, jangan sampai lupa. Jadi terlalu monoton di situ terus ya. Akhirnya saya untuk memicu kesemangatan mereka itu. Terus di sana saya nggak persiapan apa-apa dan nggak bikin video yang aneh-aneh.
Ya, karena niatnya nggak mau syuting dan niatnya juga nggak mau bikin video ya kan, nanti dikira pansos, itu enggak ya, enggak, karena saya pun nggak bawa apa-apa gitu. Kalau di sana live pun cuman di HP ini aja gitu, jadi nggak bawa alat-alat dan nggak bawa editor segala macam itu enggak, karena niat saya hanya ingin bertemu karena rindu itu. Nah, setelah itu ada beberapa insiden seorang anak kemana kabur gitu kan, ada beberapa pemisahan antara anak yang lama yang sudah diasah ke tempat yang lain. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan, tapi tidak usah dipertanyakan gitu, karena sudah jelas begitu adanya gitu. Jadi saya di sana makan ya, mandi, terus ngopi, ngerokok, itu di sana ya, gratis. Saya nggak mikirin makan, nggak mikirin minum, nggak mikirin mandi gitu. Cuman yang saya pikirkan tidur. Nah, itu aja kepentingan pribadi saya gitu. Nah, jadi suasana itu dari dulu memang seperti itu ya, gratis di sana itu apapun itu. Jadi kalau ada yang macam-macam dan bilang aneh-aneh ketika keluar di situ, sampai update status ya kan, dibebaskan, emang habis dari mana? Jadi hatinya ketika keluar dari tempat itu bebas, merasa bebas gitu. Jadi saya sekalian bicara itu yang seperti itu bukan saya nantang atau gimana, tapi coba berpikirlah gitu lah. Sampai update media sosial katanya bebas lah, dari kayak yang di penjara aja gitu, padahal di sana bebas luar biasa ya kan gitu, bebas. Tapi di sana mengajarkan kedisiplinan dan untuk mental kita kuat gitu. Jadi kalau nggak sadar lagi dilatih mental dan nggak sadar lagi belajar kebatinan, ya udah nggak usah di situ. Seperti itu. Kalau pada akhirnya hanya menjelekan dan tidak seret kepada perasaan diri sendiri, yang ngapain belajar gitu. Karena orang belajar itu memahami segala sesuatu atau membaca segala sesuatu hal yang terjadi pada diri kita, lingkungan, dan lain-lainnya itu. Jadi pahami itu dan ingat itu, suatu saat apapun yang telah didapatkan dari situ, itu akan menjadi sebuah sinyal atau tulisan ya, atau cap, karena itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi hati-hati, apapun itu yang kalian temukan, baik dan jeleknya, itu adalah guru adalah orang tua kita. Jadi udah secara alamnya sudah ditulis gitu kan. Kalau kena ucapan guru atau kena sumpah dari guru, nah itu berbahaya bagi seorang murid. Kalau berbeda paham boleh gitu kan, al-hormatu khairun minat ta'at, jadi hormat itu lebih baik daripada ta'at. Itu gak apa-apa, tetapi jangan sampai menjelekan dan segala macamnya. Terus ya yang beda paham juga banyak, juga ada gitu. Statusnya panjang-panjang segini gitu. Tapi ya pada intinya kalau kita amatin ya, itu orang baru kenal sesuatu ilmu yang baru, lalu diyakini ilmu yang baru lebih baik daripada ilmu yang lama, menjelekan yang lama begitu. Padahal semuanya juga adalah ilmu Allah. Padahal semuanya juga mempunyai dasar secara keilmuan dan secara agama gitu. Kalau berpatokannya ke agama, jadi hal-hal yang seperti itu tidak bisa disambut pautkan dengan agama. Itu di luar konteks keagamaan. Saya tidak akan panjang lebar bicara. Saya hanya menceritakan pengalaman saya di sana. Saya di sana tidak untuk niat menggurui santri-santri di sana, tapi saya niat belajar. Apapun yang telah saya temukan, saya berbagi untuk mengasah kembali apa yang saya temukan, dan untuk cara saya berbakti kepada guru. Kalau sama materi saya tidak punya ya
itulah yang saya bisa kasih hanya dengan doa dan sebisa saya. Apapun itu mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk kita semua yang menyaksikan tontonan kita, yang baik-baiknya ambil menjadi tuntunan, yang tidak baiknya anggap saja itu hiburan dan tontonan. Nah, jadi di sana nggak cukup, bukan cukup. Jadi di sana itu nggak usah mikirin makan. Saya di sana itu, ya semuanya juga nggak usah mikirin makan. Tinggal dia mau masak, itu beras sudah ada, sayuran disediakan, kopi ada terus gitu. Nggak bingung-bingung cari kopi atau apa, tinggal ke dapur selesai gitu. Nah, setelah itu tidak di situ aja. Jadi saya pulang, niatnya tuh ya saya ngobrol, saya mau pulang, saya mau sendirian gitu kan. Gitu. Saya paling tidak enak untuk merepotkan. Jadi ya itulah, karena kalau kepulangannya yaitu saya nggak ada kalimat-kalimat lainnya untuk kalau diantar pulang. Jadi guru saya nganterin saya pulang gitu kan. Jadi kurang baiknya gimana gitu. Makan dikasih, ilmunya dikasih, ya ditawarin tuh apa aja yang kamu mau saya kasih gitu. Ya saya cuma senyum aja gitu. Saya niatnya juga enggak gitu untuk mengasah gitu. Dan kalau ada sesuatu yang dikasih sama saya, yaitu atas dasar ukuran dari diri saya sendiri. Seperti itu. Saya dianterin, tadinya saya mau sendiri naik bis, tapi saya dianterin ke entah itu daerah mana, jadi Puldamri ya, di Puldamri terus menuju ke Cirebon, tapi bisnya nggak ada. Saya naik yang jurusan Purbolinggo kalau nggak salah. Ya Purbolinggo. Saya minta turun di Palimanan. Terus akhirnya mintanya itu mau diturunin di tengah-tengah tol kan. Jadi ya udahlah, kesana aja lurus sedikit. Itu ada gerbang tol, saya turun di situ. Dan di situ sudah dijemput oleh santri saya, sama orang tua saya juga udah jemput nunggu di situ. Akhirnya saya pulang. Dan kepulangan saya bukan berarti tanda saya untuk lepas dari situ. Enggak, saya sampai kapanpun santri tetap santri. Sampai kapanpun kalau nuntut ilmu itu, sampai kita meninggal pun, ya itu sampai seumur yang kita hidup, yaitu terus belajar. Tidak ada kata mantan menjadi murid, tidak ada gitu. Mantan guru itu tidak ada. Ya tetap mengabdi, tetap rindu nasihatnya, ya seperti itu. Jadi tidak ada mantan, tidak ada ulang, itu adalah batas dari komisar, itu tidak ada. Jadi mudah-mudahan pertemuan saya di sana selama 2 minggu menjadi sebuah tali silaturahmi yang diridhoi oleh Allah, dan apapun yang telah saya ucapkan di sana kepada santri-santri di sana menjadikan sebuah amal saya untuk pengembangan diri saya sendiri. Kalau ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi sebuah kemanfaatan bagi mereka semua. Amin insyaallah. Jadi pada kesempatan ini, alhamdulillah saya sudah berada di tempat saya, kediaman saya di Kabupaten Kuningan, dan sudah bertemu sama sahabat-sahabat saya di sini. Saya akhiri, kalau ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya apapun itu, kalau ada lebihnya datangnya dari Allah, kalau ada kurangnya itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.